Memang investasi itu adalah jantung di perusahaan asuransi jiwa karena kita juga harus mempertanggungan uang yang nasabah yang bayar premium. Menurut kami investasi itu adalah jangka panjang, ya Mbak. Nah, kita juga harus tahu bahwa investasi itu sangat dipengaruhi oleh pasar global. Karena itu saya mau cerita tentang apa yang terjadi di global sana, bagaimana keadaan di makro Indonesia sendiri, dan apa yang kita lakukan di BCA Life. Secara global kita tahu bahwa The Fed dan Bank Sentral telah memutuskan higher for longer. Jadi artinya untuk menurunkan inflasi, mereka memutuskan akan terus ada kenaikan suku bunga. Dan tadi sudah dikatakan bahwa outgoing capital yang keluar itu puluhan triliun di beberapa waktu terakhir. Dan tentunya itu juga sangat-sangat berdampak juga dan menekan kurs rupiah. Nah, secara strategi kita juga melihat bahwa pemerintah masih mempertahankan repo di 5,75. Nah, kita akan lihat nanti hari Kamis ini mudah-mudahan ada perubahan. Sehingga beda sangat tipis antara investasi di lokal dengan bunga bank di Amerika. Ini tentunya yang membuat not capital outflow, investor yang keluar. Nah, di BCA Life sendiri kami memang sejak awal tahun sudah melakukan rebalancing strategi, di mana tahun lalu porsi di deposito itu sangat besar. Waktu itu porsi di deposito itu 50% lebih. Dan kita waktu itu mencanangkan bahwa di tahun 2023 kita akan rebalance lebih ke arah SBN dan government bond. Jadi dalam hal ini saat ini kita telah mencapai satu posisi yang kita inginkan, di mana porsi deposito kita udah turun menjadi 30%, sementara di SBN dan government bond juga udah mulai meningkat menjadi sekitar 40-50%. Kira-kira demikian. Baik, Bu Christine, tadi Ibu sampaikan di Kamis ini ada harapan untuk berubah. Berubahnya ini ke arah mana, Bu? Apakah dinaikkan atau diturunkan? Kami juga menyadari bahwa pemerintah juga dilema lah. Di satu sisi inflasi di dalam negeri ini terkontrol dengan baik. Sementara kita lihat kalau di luar sana di dunia global memang sangat-sangat inflasi naik terus. Nah, ini membuat pemerintah cukup pede untuk tetap mempertahankan 5,75 repo. Harapan kami tentunya ada sedikit kenaikan di BI rate sehingga bisa membalansir outflow yang keluar. Namun tidak terlalu juga berdampak pada dunia usaha atau dunia bisnis. Kira-kira kita tetap harus tidak bisa melihat cuma di dalam negeri aja, tapi tentunya kita harus juga melihat apa yang terjadi di luar sana. Apalagi kemudian kita ada gejolak geopolitik, kemudian peperangan yang juga terjadi, itu sesuatu yang harus disikapi dengan bijak. Baik, kenaikan tipis ini menurut Ibu 25 basis point dan kapan waktunya? Apakah di tahun ini atau di tahun depan? Tadi saya bilang higher for longer yang dicanangkan oleh The Fed dan Bank Sentral Amerika itu untuk jangka yang cukup panjang ya. Dan kami memprediksi kira-kira itu sampai akhir 2024 itu kita masih expect suku bunga tinggi di The Fed. Nah, karena itu tentunya kita berharap yang tadi saya bilang ada adjustment dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan di hari Kamis ini kita mendapatkan satu berita bagus. Kira-kiranya demikian, Mbak. Baik, artinya adjustment-nya di tahun ini dari Bank Indonesia begitu. Namun Ibu sendiri melihat dengan adanya adjustment yang tipis saja misalkan 25 basis point, apakah ini lalu akan memberikan imbas yang signifikan juga untuk capital outflow dan juga stabilitas rupiah? Saat ini memang semuanya sangat unpredictable. Dalam arti kata, kalau The Fed sendiri mengatakan
sampai akhir tahun ini kemungkinan mereka akan masih menaikkan 1 kali lagi, sementara tahun depan kemungkinan 2 atau 3 kali. Dan kita juga melihat potensi harga minyak juga akan meningkat. Jadi dalam hal ini saya tahu bahwa pemerintah juga harus melihat ke dalam negeri yang tadi saya bilang dan juga menyeimbangkan dengan yang di luar sana. Saya melihat bahwa investor juga melihat satu potensi di dalam negeri. Di dalam negeri Indonesia itu harapan kami juga bahwa investasi kita nggak ngomong dalam jangka waktu pendek, namun kita berharap dalam jangka waktu yang sangat panjang. Paling enggak dalam medium term, yaitu 3-5 tahun ke depan. Dan kami juga melihat bahwa dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, di mana kalau kita melihat secara keseluruhan, we are doing very good gitu di dalam mempertahankan kinerja kita sebagai satu negara ya. GDP growth kita itu the second largest, jadi untuk growth GDP paling nggak di Asia. Kemudian kita juga tetap mempertahankan kenaikan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, kita masih di atas 5%, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi secara keseluruhan harapan kami dalam hal ini adalah keseimbangan dan investor tidak melihat cuma jangka pendek, tapi tentunya juga jangka menengah.